Perkenalkan, nama saya Melani Salenda dari kelas 3C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan dengan tugas apa yang menjadi judul dari video yang saya tonton. Judul video pertama yaitu Beton Sedikit Semen. Apa yang dapat saya pelajari dari video tersebut? Materi tentang beton sedikit semen biasanya membahas inovasi dan metode yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan semen dalam campuran beton. Ini penting karena semen adalah salah satu bahan yang paling banyak menghasilkan emisi karbon dalam proses produksinya. Berikut adalah poin-poin umum yang sering disampaikan dalam video tersebut. Yang pertama, prinsip dasar. Mengurangi kadar semen dalam beton dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan pengganti atau substitusi seperti fly ash, slag, atau silika foam. Semen hanya digunakan sebanyak yang diperlukan untuk mencapai kekuatan dan kinerja beton yang diinginkan. Yang kedua, keuntungan beton sedikit semen. Yang pertama, ramah lingkungan. Itu dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan untuk proses produksi semen. Efisiensi biaya, yaitu substitusi bahan lokal seringkali lebih murah dibandingkan penggunaan semen murni. Berikut daya tahan. Dalam beberapa kasus, bahan pengganti meningkatkan ketahanan beton terhadap serangan kimia atau lingkungan ekstrim. Yang ketiga, metode pengembangan penelitian tentang proporsi campuran yang optimal. Uji laboratorium untuk memastikan kekuatan, tekan, ketahanan air, dan ketahanan terhadap retak. Dengan penerapan teknologi adiktif untuk meningkatkan kinerja beton dengan semen yang lebih sedikit. Yang keempat, aplikasi. Digunakan pada proyek infrastruktur besar seperti jalan, bendungan, atau bangunan ramah lingkungan, cocok untuk konstruksi berkelanjutan atau daerah dengan keterbatasan bahan baku semen. Yang kelima, tantangan. Perlu pengawasan kualitas yang lebih ketat karena pengurangan semen bisa memengaruhi sifat dasar beton, edukasi kepada kontraktor, dan tenaga kerja untuk memahami teknik pencampuran dan penerapan beton sedikit semen. Saya akan menjelaskan secara singkat dari materi dari video tersebut, yaitu dengan judul Beton Sedikit Semen. Seperti yang kita ketahui, beton sedikit semen adalah suatu bagian dari solusi untuk industri konstruksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari video tersebut dijelaskan bahwa beton sedikit semen Portland memanfaatkan abu terbang PLTU batubara. Yang berikut, beton hijau atau beton ramah lingkungan. Beton sebagai bahan bangunan yang memberikan pengaruh yang lebih sedikit terhadap lingkungan melalui pengganti material atau pengurangan material yang digunakan. Yang berikut, konsep beton semen dapat diterapkan dalam dunia konstruksi dengan memadukan inovasi material, teknik pencampuran, dan praktik yang berorientasi pada berkelanjutan. Berikut langkah-langkah penerapannya. Yang pertama, mengoptimalkan campuran beton. Yang kedua, penggunaan material lokal. Yang ketiga, penerapan pada proyek konstruksi. Yang keempat, teknologi pendukung. Yang kelima, manajemen dan edukasi. Yang keenam, manfaat lingkungan dan ekonomi. Di sini ada contoh kasus atau studi kasus. Misalnya, pada proyek pembangunan jalan tol, fly ash dari pembangkit listrik tenaga batubara dapat digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon sekaligus memanfaatkan limbah yang sebelumnya tidak bernilai. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi beton tanpa semen. Pada video tersebut menjelaskan ada beberapa catatan yang menunjukkan
lebih dari 4,193 juta ton semen Portland dikonsumsi di seluruh dunia pada tahun 2015. Indonesia mengonsumsi lebih 60 juta ton semen setiap tahunnya. Pengembangan dunia untuk banyak sektor tidak terlepas dari beton. Industri beton termasuk pengguna sumber daya alam terbesar di dunia. Teknologi beton yang harus ramah lingkungan. Yang pertama adalah masalah lingkungan yang timbul, yaitu 1 ton semen Portland sama dengan 1 ton CO2. Teknologi beton yang harus ramah lingkungan, masalah lingkungan yang timbul. Yang pertama, 12,6 juta metrik ton bahan mentah dari alam yang digunakan dalam beton setiap tahunnya. Yang kedua, produksi beton menyumbang 5% produksi CO2 di dunia setiap tahun. Yang ketiga, material alam semakin lama akan semakin sedikit dan semakin sulit. Beton hijau atau beton yang ramah lingkungan adalah beton sebagai bahan bangunan yang memberikan pengaruh yang lebih sedikit terhadap lingkungan melalui penggantian material atau penggunaan material yang digunakan. Dari video tentang beton tanpa semen, saya dapat mempelajari bahwa inovasi ini menggunakan bahan pengikat alternatif seperti geopolimer yang terbuat dari limbah industri seperti fly ash atau abu terbang atau slag atau terak. Keuntungan utamanya adalah yang pertama, ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon karena tidak menggunakan semen Portland yang produksinya yang menghasilkan banyaknya CO2. Yang kedua, pemanfaatan limbah dapat mengelola limbah industri menjadi bahan konstruksi yang bernilai. Konsep beton tanpa semen dapat diterapkan dalam dunia konstruksi dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, penggantian semen dengan material alternatif. Menggunakan bahan pengikat seperti fly ash dan slag atau metakaolin sebagai pengganti semen Portland. Hal ini memanfaatkan limbah industri, mengurangi kebutuhan bahan mentah baru, dan menurunkan emisi karbon. Yang kedua, produksi beton geopolimer. Teknologi ini memungkinkan produksi beton geopolimer yang memiliki sifat mekanis, setara dengan beton tradisional, bahkan lebih unggul dalam hal daya tahan terhadap suhu tinggi, korosi, dan bahan kimia. Yang ketiga, implementasi pada proyek skala besar. Konsep ini cocok untuk memberikan proyek infrastruktur besar seperti jalan raya, jembatan, atau bangunan industri, di mana keberlanjutan menjadi prioritas utama. Berikut dengan judul video Beton Kinerja Tinggi. Pada video tersebut, saya akan menjelaskan tentang beton kinerja tinggi secara singkat yang dapat saya ambil dalam video tersebut menjelaskan. Di situ ada high performance concrete. Beton yang memenuhi kombinasi persyaratan-persyaratan kinerja tertentu dan persyaratan keseragaman yang mungkin saja tidak dapat dicapai dalam teknik yang digunakan dalam beton konvensional pada umumnya. Beton kinerja tinggi memiliki yang pertama, kekuatan tinggi. Yang kedua, kekuatan tinggi pada umur muda. Modulus elastisitas, ketahanan abrasi, ketahanan ramah lingkungan korosi, permeabilitas rendah, dan kemudahan dalam pelaksanaan. Dalam video tersebut menjelaskan adanya bahan penyusun. Yang pertama material, semen Portland atau OPC. Kedua, semen gabungan yang biasanya dipakai adalah PPC dan PCCC. Fly ash atau slag atau silica foam. Yang berikut, apa yang dapat saya pelajari dari video tersebut? Beton kinerja tinggi atau High Performance Concrete atau HPC adalah jenis beton dengan sifat unggul yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti kekuatan tinggi, daya tahan tinggi, atau kemampuan kerja yang baik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat saya tangkap. Yang pertama, komposisi beton kinerja tinggi. Beton ini menggunakan bahan tambahan seperti superplasticier, silica foam, fly ash, atau serat untuk meningkatkan kinerjanya.
Rasio air semen yang rendah adalah kunci untuk mencapai kekuatan tinggi dan daya tahan yang lebih baik. Yang berikut, penerapan konsep beton kinerja tinggi atau High Performance Concrete (HPC) dalam dunia konstruksi dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, terutama untuk proyek-proyek besar, kompleks, dan yang memerlukan ketahanan jangka panjang. Berikut ada beberapa cara konsep tersebut yang dapat diterapkan. Yang pertama, peningkatan kekuatan struktural. Aplikasi yang digunakan pada struktur bertingkat tinggi, jembatan panjang bentang, dan elemen struktural lainnya yang membutuhkan kekuatan tekan tinggi. Manfaatnya dapat mengurangi ukuran elemen struktural sehingga menghemat ruang dan material sekaligus meningkatkan estetika. Itulah yang dapat saya sampaikan dari video-video yang dapat saya tonton dan dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih. Shalom.